A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talaba qulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu shoroh, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian fiil dan juga pembagian dari fiil tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang seputar dari pembahasan pembagian dari fiil. Yang pertama yaitu adalah fiil madhi dan juga ciri-cirinya. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pengertian dan juga pembagian dari fiil madhi, dan juga kita membahas secara terperinci tentang fiil madhi dan ciri-cirinya, maka setidaknya kita sedikit mengulas kembali tentang pembahasan dari fiil madhi, yang dimana pengertian dari fiil madhi yaitu adalah huwa ma dalla ala hatin wa qa'an bis zamanil madhi, yaitu fiil yang menunjukkan kejadian pada waktu lampau atau kejadian yang sudah terjadi. Sebagaimana kita lihat lafadznya adalah lafadz la'iba, yang dimana la'iba artinya dia telah bermain, dan juga lafadz akala yaitu artinya adalah dia telah makan atau sudah makan, dan juga lafadz syariba yaitu artinya adalah dia sudah minum atau telah minum. Inilah definisi atau pengertian dari fi'il madhi. Dan juga sebagaimana setelah kita mengetahui pengertian dari fi'il madhi, dan tidak lupa juga kita harus mengetahui tentang aqsamul fi'il madhi, yaitu apa pembagian dari fi'il madhi. Sebagaimana fi'il madhi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-ma'lum, yang kedua adalah al-majhul, yang dimana al-ma'lum adalah kata kerja yang menunjukkan kata aktif, dan juga al-majhul adalah kata kerja yang menunjukkan kata kerja pasif, yang dimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alamatul fi'il madhi, yaitu ciri-ciri dari fi'il madhi, yang dimana kita lihat bahwasanya ciri-ciri fi'il madhi bisa kita lihat. Yang pertama adalah ta'ut ta'nits sakinah fi akhirih, yaitu kemasukan ta ta'nis sakinah di akhir kalimatnya, yang dimana ta ta'nis sakinah yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fiil tersebut adalah perempuan. Kita lihat contohnya adalah lafadz katabat, fatahat, dan nasorot, yang dimana kita lihat lafadz katabat yaitu tak taknis yang berada setelah fiil atau lafadz katabat ini menunjukkan pelakunya adalah perempuan, yang artinya adalah dia perempuan telah menulis. Nah, inilah ciri fi'il madhi yang pertama. Ciri fi'il madhi yang kedua yaitu adalah ta'ul fa'ilil mutaharrikati fi akhiri, yaitu kemasukan ta' fa'il al-mutaharrikati di akhir kalimatnya, di mana ta' fa'il yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il tersebut ditentukan berdasarkan pelakunya. Kita lihat contohnya di sini adalah lafadz katabta, yang artinya adalah kamu menulis, yang dimana domirnya menunjukkan domir anta, yaitu kamu laki. Selanjutnya kita lihat contohnya lafadz katabti, yang dimana artinya adalah kamu perempuan telah menulis, yang dimana domirnya menunjukkan domir anti, yaitu kamu perempuan. Selanjutnya lafadz katabtu, yang dimana artinya adalah saya telah menulis, yang domirnya menunjukkan domir ana. Inilah ciri dari fi'il madhi yang nomor 2. Yang kedua, ciri fi'il madhi yang nomor 3 yaitu adalah nunun niswati fi akhiri, yaitu kemasukan nun niswah di akhir kalimatnya, yang dimana nun niswah yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fiil tersebut ditentukan
berdasarkan pelakunya juga. Sebagaimana kita lihat contohnya lafadz katabna, yaitu mereka telah menulis, yang dimana domirnya menunjukkan domir huna, bahwasanya dia adalah perempuan banyak. Dan juga lafadz katabna, kami telah menulis, yang domirnya menunjukkan domir nahnu. Inilah ciri fi'il madhi yang nomor 3. Ciri fi'il madhi yang nomor 4 yaitu adalah qad qabla fi'li, yaitu kemasukan qad sebelum fi'ilnya. Contohnya yaitu adalah qad hafidha Zaidul Qur'ana, yaitu sungguh Zaid telah menghafalkan Al-Qur'an, yang dimana qad di sini menunjukkan arti tahqiq, yang artinya untuk penegasan bahwasanya Zaid telah menghafalkan Al-Qur'an. Inilah ciri fi'il madhi yang nomor 4. Nah, inilah beberapa ciri-ciri dari fi'il madhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang alamatu bina'il fi'il madhi. Maka kita bisa juga melihat bahwasanya ciri-ciri fi'il madhi bisa kita ketahui dengan melalui harokat akhirnya, yang dimana bahasanya ciri fi'il madhi apabila kita lihat dari harokat akhirnya bisa berharokat fathah, bisa berharokat dhamma, dan juga bisa berharokat sukun. Inilah beberapa ciri-ciri dari fi'il madhi apabila kita melihat melalui harokat akhirnya. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu apabila harokat akhir dari fi'il madhi berharokat fathah, maka di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah al-fathatul dhahirah, yaitu harokat akhir dari fi'il madhinya harokat fathahnya jelas atau kelihatan. Yang kedua yaitu adalah al-fathatul muqaddarah, yaitu harokat akhir dari fi'il madhi harokat fathahnya dikira-kirakan atau tidak kelihatan atau tidak jelas. Nah, kita lihat apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa fathah jelas, maka di sini memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah idza lam yattasil bihi wawul jamaah au dhamirur raf'in mutaharrik, yaitu apabila tidak bersambung dengan waw jamaah ataupun dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kita lihat contohnya adalah lafadz kataba, lafadz fathah, dan lafadz nasara. Inilah syarat pertama apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa fathah yang jelas. Syarat yang kedua yaitu ittasala bi ta'it ta'nis, yaitu harus bersambung dengan ta'nis. Contohnya adalah katabat, fatahat, nasorat, yang dimana contoh tersebut menunjukkan bahwasanya harokat akhir dari fi'il madhi berupa harokat fathah yang jelas, yaitu apabila bersambung dengan ta'nis. Inilah syarat yang nomor 2. Syarat yang ketiga, apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa fathah yang jelas, yaitu ittasala bi alfil isnain, yaitu harus bersambung dengan alif tasniyah. Contohnya yaitu adalah kataba, fathah, dan lafadz nasara, yang dimana contoh tersebut menunjukkan bahwasanya harokat akhir dari fi'il madhi berupa harokat fathah yang jelas apabila bersambung dengan alif tasniyah. Nah, inilah syarat yang nomor 3. Selanjutnya kita lihat apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa fathah muqaddarah atau fathah yang dikira-kirakan atau tidak jelas, maka di sini tidak memiliki syarat. Akan tapi kita lihat contohnya adalah lafadz roma, lafadz da'a, dan juga lafadz ata, di mana contoh tersebut menunjukkan bahwasanya harokat akhir dari fi'il madhi tersebut
berupa fathah yang dikira-kirakan atau fathah yang tidak kelihatan atau tidak jelas. Nah, inilah beberapa pembahasan sekilas tentang ciri-ciri fi'il madhi yang apabila harokat akhirnya berupa fathah atau mabni fathah. Nah, selanjutnya ciri yang nomor 2 apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa harokat dhammah, maka syaratnya yaitu idza tasala bihi wawul jamaah, yaitu harus bersambung dengan wawu jamaah. Kita lihat contohnya adalah lafaz katabu, fatahu, dan lafaz nasoru, yang dimana contoh tersebut menunjukkan bahwasanya harokat akhir dari fi'il madhi menunjukkan bahwasanya berupa harokat dhammah, yaitu apabila bersambung dengan wawu jamaah. Nah, ciri yang nomor 3 dari fi'il madhi apabila harokat akhirnya berupa harokat sukun, maka idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik, yaitu harus bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa harokat sukun. Nah, kita lihat syarat pertama apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa harokat sukun, yaitu ittasala bi ta'il fa'il, yaitu harus bersambung dengan tak fa'il. Contohnya di sini adalah lafaz katabta, yang dimana lafaz katabna artinya adalah kamu laki-laki telah menulis, yang dhamirnya menunjukkan dhamir anta, dan juga lafaz katabti yang dimana artinya adalah kamu perempuan telah menulis, yang dimana dhamirnya menunjukkan dhamir anti, dan juga lafaz katabtu saya telah menulis, yang dimana dhamirnya menunjukkan dhamir ana. Inilah syarat pertama apabila harokat akhir dari fi'il madhi berupa harokat sukun, yaitu harus bersambung dengan tak fa'il. Syarat yang kedua yaitu adalah ittasala binal fa'ilin, yaitu harus bersambung dengan nafa'il, yaitu kita lihat contohnya adalah katabna, fatahna, nasorna, yang dimana kita lihat lafaz katabna di sini yang artinya adalah kami telah menulis, yang dimana dhamirnya menunjukkan dhamir nahnu. Kita lihat contoh tersebut yaitu harokat akhir dari fi'il madhinya berupa harokat sukun, yaitu apabila bersambung dengan nafa'il. Syarat yang ketiga apabila harokat akhir dari fi'il madhi jika berupa harokat sukun, maka ittasala bi nunin niswah, harus bersambung dengan nun niswah. Contohnya di sini kita lihat katabna, fatahna, dan lafaz nasorna, yang dimana lafaz katabna yaitu artinya adalah mereka perempuan telah menulis, yang dhamirnya menunjukkan dhamir hunna. Dan juga kita perhatikan bahwasanya dalam contoh tersebut menunjukkan bahwasanya harokat akhir dari fi'il madhi berupa harokat sukun, yaitu apabila bersambung dengan nun niswah. Inilah syarat ketiga apabila harokat akhir fi'il madhi jika berupa harokat sukun. Nah, inilah beberapa ciri-ciri dari fi'il madhi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan antum bisa memahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi